Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pembahasan tentang mata kuliah statistika. Di sini ada kontrak perkuliahan, pertemuan 1 kita pembahasan tentang statistika deskriptif. Kemudian ada statistika inferensi, penyajian data, distribusi frekuensi, kemudian adanya histogram dan soal kuis. Nah, selanjutnya pada pertemuan yang kedua kita pembahasan tentang statistika parametrik, statistika non-parametrik, mean, median, modus. Dan pada pertemuan yang ketiga kita pembahasan dengan UTS, ujian tengah semester. Selanjutnya, pertemuan yang keempat kita membahas tentang uji prasyarat, uji korelasi, regresi, dan soal tugas. Selanjutnya pertemuan yang kelima kita pembahasan ANOVA dan ANAKOVA. Pertemuan yang keenam kita adakan UAS, ujian akhir semester. Nah, langsung saja Bu Ari pembahasan kontrak penilaian. Di sini ada presensi dan kuis 20%. Kemudian tugas 20%. UTS dan UAS masing-masing 30%. Nah, sekarang kita pembahasan materi populasi dan sampel. Ada populasi merupakan data kuantitatif yang menjadi objek telaah. Kemudian di dalamnya populasi ada sampel, yaitu sampel adalah bagian dari populasi. Nah, kemudian muncul parameter, yaitu ukuran yang mencerminkan karakteristik dari populasi. Kemudian pada sampel muncul adanya statistik, yaitu ukuran yang mencerminkan karakteristik dari sampel. Nah, selanjutnya di sini ada statistika menurut fungsinya. Yang pertama statistika deskriptif dan yang kedua statistika inferensi. Saya jelaskan statistika deskriptif itu menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Nah, terletak penggambaran bagannya seperti ini. Awalnya kita mulai, kemudian adanya pengumpulan data mentahnya. Apakah data perlu disederhanakan? Jika tidak, langsung perhitungkan ukuran-ukuran yang mengikhtisarkan karakteristik datanya. Setelah itu menghitung ukuran, langsung berhenti. Tetapi jika data perlu disederhanakan kembali, kemudian menyusun dulu, yaitu tabel distribusi frekuensinya. Kemudian adanya penyajian distribusi frekuensi dalam bentuk grafik jika diperlukan. Langsung ke perhitungan ukuran-ukuran untuk mengikhtisarkan karakteristik data dan selesai. Nah, di sini ada statistika inferensi, yaitu penerapan metode statistik untuk menaksir atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Bagannya seperti ini. Di sini kita mulai, kemudian adanya pengumpulan data. Setelah itu pengolahan data, kemudian adanya penyajian hasil olahan data, yaitu ikhtisar data. Kemudian di sini ada diperoleh dari sampel mengarah ya atau tidak. Tetapi kalau statistika deskriptif mengarahnya ke tidak, awalnya ke tidak, kemudian menggunakan data untuk menganalisis karakteristik populasi yang ditelaah. Ini statistika deskriptif. Tetapi kalau misalkan data diperoleh dari sampel itu akan
diolah kembali ya. Kemudian di sini mengarah ke statistika inferensi, yaitu penggunaan hasil olahan data sampel untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan. Kemudian menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi yang ditelaah. Kemudian selesai atau berhenti. Nah, perbedaan di antara bagan statistika dan statistika deskriptif dan statistika inferensi pada bagan berikut ya. Nah, kemudian di sini ada contoh yaitu data tentang penjualan mobil merek ABC per bulan di suatu showroom mobil di Jakarta selama tahun 1999. Nah, dari data tersebut pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data seperti menghitung rata-rata penjualan, kemudian adanya berapa standar deviasinya, dan lain-lain. Kemudian baru dilakukan berbagai inferensi terhadap hasil deskripsi seperti adanya perkiraan penjualan mobil tersebut dari bulan Januari dari tahun berikutnya. Kemudian adanya perkiraan rata-rata penjualan mobil tersebut di seluruh Indonesia. Sini ada tipe data statistik, yaitu adanya data nominal. Data nominal itu data berskala nominal yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya adanya posisi data setara, kemudian tidak bisa dilakukan operasi matematika. Sedangkan contohnya, misalkan jenis kelamin, kemudian jenis pekerjaan. Kemudian tipe data statistik. Selanjutnya, data ordinal, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-ciri data ordinal ini adanya posisi data tidak setara. Kemudian tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya yaitu kepuasan kerja, kemudian motivasi. Nah, selanjutnya di sini ada data interval. Data interval ini data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Adapun ciri-ciri data interval, yang pertama tidak ada kategorisasi. Kemudian bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya adanya temperatur yang diukur berdasarkan 0 derajat Celcius dan 0 derajat Fahrenheit. Kemudian di sini adanya contoh sistem kalender. Kemudian setelah data interval, kita data rasio. Di sini data rasio itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi, kemudian bisa dilakukan operasi matematika. Adapun contohnya yaitu gaji, kemudian skor ujian, kemudian jumlah buku. Nah, di sini yang dikatakan kualitatif yaitu menggunakan data nominal dan data ordinal, sedangkan dikatakan kuantitatif menggunakan data interval dan data rasio. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada klasifikasi jenis data. Menurut sifat ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sumber, primer dan sekunder. Menurut cara memperolehnya, di sini ada dua juga, yaitu sensus dan sampling. Kemudian menurut waktu pengumpulannya, di sini ada cross section dan time series. Nah, di sini menurut sifat, yang pertama kualitatif. Kualitatif itu sendiri bukan angka. Yang dimaksud bukan angka itu yaitu nominal dan ordinal. Sedangkan contoh kualitatif
misalkan jenis pekerjaan, tanggal dan tempat lahir, kemudian tingkat pendidikan. Yang kedua, menurut sifat yang kedua adalah kuantitatif, yaitu berupa angka, misalkan interval dan rasio. Contohnya umur, tinggi badan, berat badan. Nah, di sini langsung ke penyajian data. Adapun tujuan penyajian data yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Kemudian data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data dan membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Sekarang cara penyajian data itu ada dua. Yang pertama tabel, yang kedua gambar atau grafik. Nah, sekarang kita pembahasan jenis tabel statistik. Di sini ada tabel satu arah, yaitu tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Misal, data produksi kedelai menurut jenis varietas yang ditanam, seperti contoh berikut. Nah, di sini ada dua kolom, ada jenis kedelai dan produksinya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel arah majemuk, yaitu bisa disebut tabel dua arah. Tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya data produksi kedelai menurut jenis varietas dan daerah panennya. Seperti ini, ya. Ada jenis atau varietas kedelai, kemudian daerah panennya. Di sini ada dua, yaitu Tangkiling dan Kalampangan. Kemudian di sini tabel arah majemuk bisa dikatakan tabel tiga arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Misalnya data hasil pengamatan produksi kedelai menurut jenis varietas, daerah panen, dan jenis tanahnya. Seperti ini, ada varietas kedelainya, kemudian daerah panennya Tangkiling. Tangkiling itu nanti ada jenis tanahnya, yaitu tanah gambut dan tanah berpasir. Daerah panen Kalampangan juga ada dua jenis tanah, yaitu tanah gambut dan tanah berpasir. Seperti ini untuk tabel tiga arah. Nah, di sini kita pembahasan jenis grafik atau gambar. Ada beberapa jenis grafik, yaitu grafik garis line chart, grafik batangan bar chart, grafik lingkaran pie chart, grafik gambar piktogram chart, diagram pencar, scatter diagram. Nah, nampak pada grafik di sini grafik batang seperti ini, grafik garis, ada grafik lingkaran dan grafik interaksi. Di sini ada grafik gambar jelas, ada tahun berapa, jumlah orangnya itu berapa, kemudian di grafik gambarkan seperti ini. Nah, sekarang kita pembahasan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu bentuk pengelompokan data untuk menggambarkan distribusi data. Di sini dapat dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dapat juga histogram atau poligon frekuensi. Nah, di sini ada prosedur umum penyusunan tabel distribusi frekuensi. Tentukan banyaknya kelas, yang pertama. Yang kedua, tentukan lebar kelas. Yang ketiga, hitung frekuensi untuk setiap kelas.
Ada contohnya, misalkan contoh tabel distribusi frekuensi, ada kelompok, yaitu kelompok, misalkan kita kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian adanya frekuensi, frekuensi itu jumlah orangnya itu berapa, F1, F2, F3, seperti itu. Kemudian mengarah ke N sama dengan sigma Fi, I sama dengan 1 sampai K, K itu sampai kelompoknya berapa. Kemudian untuk frekuensinya sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh kelompok, misalkan kelompok itu dinamakan pendidikan. Pendidikan itu ada S1, S2, S3. Kemudian frekuensi, kolom kedua frekuensi. S1 itu ada 62 mahasiswa, misalkan di sini. S2 itu 19 mahasiswa dan S3 itu 9 mahasiswa. Totalnya 90 mahasiswa. Nah, di sini berikan contoh soal. Susun data berikut dalam tabel distribusi frekuensi. Ada kolom pertama usia, kolom kedua frekuensi, banyaknya orang. Usianya ini dari usia 20 sampai usia 35. Langkah-langkahnya, yang pertama tentukan rentang. Rentang itu dapat dicari dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Kemudian langkah kedua, tentukan banyak kelas, yaitu K, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log N. Yang ketiga, tentukan panjang kelas, P. P itu rumusnya P sama dengan rentang dibagi K. Nah, di sini ada catatan tentang panjang kelas, ya. Misalkan datanya itu bilangan bulat, kemudian panjang kelasnya nanti berupa bilangan bulat. Tetapi jika datanya itu bilangan bulat 1 desimal, nanti panjang kelasnya bilangan bulat 1 desimal. Kemudian di datanya bilangan bulat dan desimal, nanti panjang kelasnya P-nya bilangan bulat dan desimal. Di sini ada lanjutan langkah-langkahnya ya. Selanjutnya kalian menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Yaitu boleh mengambil nilai data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data terkecil. Kemudian di sini langkah selanjutnya memasukkan semua data ke dalam interval kelas. Contohnya ya, kita contohkan yang tadi soalnya usia dan frekuensi seperti ini. Nah, kemudian langkahnya kita membuat distribusi frekuensi yaitu mencari rentang. Rentang tadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu usia terbesar dikurangi usia terkecil. 35 dikurangi 20 sama dengan 15. Yang kedua, menentukan banyak kelas, yaitu ada rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, di sini langsung saja log N itu jumlah frekuensinya. Kalian cari. Di sini sudah Bu Ari cari hasilnya 7 atau 8. Nah, kemudian selanjutnya menentukan panjang kelas. P itu sama dengan rentang dibagi K. Di sini 15 dibagi 7 yaitu 2,5. Sehingga kita ambil 2 atau 3. Ya. Nah, kemudian di sini ada kita mengarahnya, kita buat distribusi frekuensi kelompok usianya menjadi 20 sampai 21. Ini misalkan kita ambil panjang kelasnya 2 dulu ya. 2 dulu kelompok usia menjadi distribusi frekuensi
menjadi 20 sampai 21, itu panjang kelasnya 2, frekuensinya 5 ditambah 6, 11. Selanjutnya kelompok usia selanjutnya 22, dari 22 sampai 23 karena panjang kelasnya 2. Frekuensinya 13 ditambah 4 dan seterusnya sampai kelompok terakhir, kelompok usia terakhir yaitu 34 sampai 35 dan frekuensinya 1. Nah, di sini ada tadi kan 2 atau 3. Nah, di sini Bu Ari beri contoh jika panjang kelasnya 3 ya. Jadi 20 sampai 22 kelompok usianya. Jadi berapa ini? 5 ditambah 6 ditambah 13. Seperti itu ya. Kemudian di sini 23, lanjut dari 23 sampai berapa untuk panjang kelasnya 3? Berarti 25. Sehingga di sini frekuensinya 4 ditambah 7 ditambah 7. Silakan dihitung sendiri ya. Nah, di sini ada soal kuis, silahkan dicoba. Kemudian di jawaban dikirim di sistem ELIF. Nah, sekarang kita pembahasan macam-macam tabel distribusi frekuensi. Ini ada tabel distribusi frekuensi relatif, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif, kemudian tabel distribusi relatif kumulatif. Nah, di sini tabel distribusi frekuensi kumulatif itu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Bisa juga tabel distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Dan tabel distribusi relatif kumulatif, di sini ada tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif atau lebih. Ini dikatakan simbolnya ya. Nah, selanjutnya di sini bentuk tabel distribusi frekuensi relatif bisa kalian lihat pada tabel, ada kolom sebelah kiri nilai data, kemudian tengahnya frekuensi, dan yang kanan frekuensi relatifnya nanti dalam bentuk persen. Di mana di sini sudah kalian cari FI aksen sama dengan FI dibagi sigma. FI di mana I itu sama dari 1 sampai N dikali 100%. Nah, di sini selanjutnya pembahasan bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif ada ya. Di sini ada nilai data, kemudian tabel selanjutnya frekuensi dan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu dari awal F1, kemudian yang kolom kedua ya, baris kedua maksudnya F1 ditambah F2, baris yang ketiga F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya sampai akhir. Nah, di sini nanti menjadi nilai datanya kurang dari A, yaitu frekuensi kumulatifnya 0, kurang dari C, frekuensi kumulatifnya F1, kurang dari E, frekuensi kumulatifnya F1 ditambah F2, seterusnya ya. Nah, di sini ada selanjutnya bisa nilai datanya menjadi A atau lebih. Tadi mengartikan bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif itu bagaimana jika tabelnya dikatakan kurang dari, dan yang kedua tabelnya dikatakan atau lebih. Nah, di sini atau lebih itu membuat tabelnya yaitu A atau lebih frekuensi kumulatifnya F5 ditambah F4 ditambah F3 ditambah F2 ditambah F1. Kemudian C atau lebih, sehingga frekuensi kumulatifnya terhitung dari F5 ditambah F4 ditambah F3 ditambah F2 dan seterusnya sampai 0 frekuensi kumulatifnya.
Nah, di sini masih bentuk tabel distribusi relatif kumulatif. Ya, di sini ada nilai data, kemudian ada frekuensi, kolom selanjutnya frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif kumulatif. Ingat, jika dikatakan frekuensi relatif itu berarti nanti berbentuknya persen. Sehingga di sini ada nilai data A sampai B, frekuensinya F1, dan frekuensi kumulatifnya F1, frekuensi relatif kumulatif dalam bentuk persen F1 aksen. Selanjutnya C sampai D, yaitu frekuensinya F2. Nah, di sini hati-hati untuk pembuatan frekuensi kumulatif, yaitu F1 ditambah F2. Dan frekuensi relatif kumulatifnya F2 aksen, dan seterusnya ya. Dengan rumus Fi aksen sama dengan sigma Fk, di mana K itu dari 1 sampai I, dibagi N kali 100%. Nah, selanjutnya di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi, kemudian kumulatif, tentang relatif, kemudian tentang relatif kumulatif. Di sini ada kelas, yaitu ada batas bawah, batas atas. Langsung saja kita mulai. Di sini ada kelasnya itu batas bawahnya 30, batas atasnya 39. Kemudian di sini frekuensinya 2. Kita cari nilai tengahnya, sehingga dari batas bawahnya 30, batas atasnya 39, nilai tengahnya 34,5. Nah, di sini sudah ditentukan frekuensinya 2, sehingga frekuensi kumulatifnya tetap 2, karena di sini pada tabel 1. Frekuensi relatifnya dibagi 100% sehingga 0,02. Frekuensi relatif kumulatifnya juga ya, dari dilihat frekuensi kumulatifnya, nilai frekuensi kumulatifnya 2, kemudian dijadikan frekuensi relatif kumulatif sehingga dibagi 2 0,02. Selanjutnya tabel yang pada baris yang kedua, batas bawah 40, batas atas 49, sehingga nilai tengahnya 40 ditambah 49 dibagi 2, 44,5. Di sini pada baris kedua memiliki frekuensi 3. Sehingga kita buat frekuensi kumulatif F1 ditambah F2. Sehingga 2 ditambah 3, 5. Nah, di sini bisa untuk mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu kalian lihat pada tabel frekuensi, kolom frekuensi, pada baris kedua itu frekuensinya 3, sehingga yang dikatakan relatif dibagi 100, menghasilkan frekuensi relatifnya 0,03. Dan selanjutnya kolom terakhir adalah frekuensi relatif kumulatif. Kalian lihat pada kolom frekuensi frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif pada baris kedua adalah 5. Sehingga untuk frekuensi relatif kumulatif dibagi 105 dibagi 100 0,05. Dan seterusnya, seperti itu ya. Kalian cari, kalian lihat. Nah, kemudian di sini ada macam-macam bentuk diagram, yaitu data tidak berkelompok, bisa dikatakan diagram batang, bisa dibuat diagram lingkaran, garis, gambar, atau simbol. Kemudian di sini data terkelompok, yaitu bisa dibuat histogram dan poligon frekuensi atau OGIF. Nah, selanjutnya kita pembahasan histogram dan poligon frekuensi. Di sini histogram itu merupakan bentuk diagram batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Sedangkan poligon, yaitu berupa kurva frekuensi, merupakan bentuk diagram garis yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi.
Nah, di sini bisa kalian lihat ada contoh histogram ya, ada berupa tabel dan berupa diagram batang. Bisa kalian lihat, ini dinamakan histogram. Nah, di sini ada contoh poligon frekuensi. Ada, misalkan di sini ada tabel, soal tabel. Kemudian untuk pembuatan contoh poligon frekuensi itu ada diagram garis. Bisa kalian lihat pembuatan diagram garisnya ya. Nah, kemudian di sini contoh ogive yaitu kumulatif. Ada contoh pada tabel ya yang tadi kita bahas ya, contohnya, contoh tabelnya. Kemudian kalian lihat contoh ogive kumulatifnya. Nah, di sini melihatnya pada dilihat pada untuk sumbu X-nya kalian tulis titik tengahnya. Nah, di sini membuat diagram barisnya, diagram garis. Nah, langsung saja di sini ada catatan tentang batas atas dan batas bawah. Ingat, batas bawah itu kita sebut BB, yaitu ujung bawah dikurangi ketelitian data yang digunakan. Kemudian batas atas BA itu sama dengan ujung atas ditambah ketelitian data yang digunakan. Hati-hati, yang dinamakan ketelitian data yang digunakan itu bisa saja misalkan data itu bilangan bulat berarti menggunakan 0,5. Tetapi jika data itu bilangan 1 desimal berarti 0,05. Data itu menggunakan bilangan 2 desimal, berarti ketelitian yang digunakan 0,005 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan titik tengah yaitu tanda kelas. Titik tengah itu sama dengan setengah dikali dari ujung bawah ditambah ujung atas. Nah, dari sini cukup materi dari Bu Ari statistika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.